Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Episode kali ini saya akan membawakan cerpen horor dari cerpen.com dengan judul Mitos Jam 5 Sore. Cerpen karangan Sally Octavia, kategori cerpen horor atau hantu, cerpen remaja, lolos moderasi pada 2 Agustus 2022. Siang menjelang sore itu udara sangat panas. Aku mengipaskan buku tulisku karena kegerahan. Teman-temanku yang lain malas-malas tiduran di kelas. Guru sejarah tidak masuk kelas yang ini karena ada kepentingan. Kami disuruh mengerjakan soal di buku paket. Tentu saja hanya siswa rajin dengan otak encer yang mengerjakan soal itu dengan senang hati. Aku malas-malasan, masih ada hari esok dan masih ada teman-teman yang bisa kumintai contekan. Dengan kalian tiru kebiasaanku ini, aku hanya malas, tapi otakku jika aku gunakan sepenuhnya, aku bisa menjadi juara 1 di sekolah. Aku membenamkan wajahku di meja, aku tertidur, sepi, hening. Aku membuka mataku, mengerjapkan mataku. Melihat sekeliling sudah sepi. Hanya aku sendirian di kelas, aku ditinggal pulang, siaran. Aku melihat ke jendela, matahari segera terbenam. Jam menunjukkan pukul 5 sore lebih 1 menit saja. Aku segera memberes buku sambil merutuki teman-temanku yang dengan tega tidak membangunkanku saat pulang. Akan aku balas perbuatan mereka besok. Dengan keadaan yang sepi dan sunyi seperti ini, kelasku terlihat sedikit menyeramkan. Aku segera bangkit untuk langsung pergi. Tiba-tiba, brak! Aku dikagetkan dengan pintu kelas yang tadinya terbuka lebar tiba-tiba menutup sendiri. Aku mengatur degup jantungku, tiba-tiba suara di sekitarku menjadi dingin. Bulu kuduku berdiri semua. Aku berlari ke arah pintu mencoba membukanya. "Tolong, buka pintu ini, tolong!" ucapku sambil berteriak histeris. Aku takut. Berkali-kali mencoba membukanya, namun pintu tidak terbuka sedikit pun, seperti dikunci. Aku sangat ketakutan, suasana menjadi menyeramkan. Seret, aku berhenti berteriak dan mendobrak pintu saat suara itu terdengar. Itu suara kursi guru yang bergerak sendiri seperti ada yang menyeretnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kursi itu seperti ada yang menyeretnya. Dan sialnya arahnya menuju aku. Aku kembali berteriak histeris dan memukul pintu berusaha keluar. Kursi itu semakin dekat padaku. Aku menangis ketakutan. Untuk ukuran cowok, SMA menangis adalah sebuah hal memalukan. Aku itu refleks karena aku sangat ketakutan dengan apa yang aku hadapi sekarang. Seret, suara itu membuatku berteriak histeris. Aku membaca doa-doa yang aku hafal, entah doa itu benar atau tidak. Kursi itu terangkat perlahan, semakin tinggi dan semakin tinggi. Tidak terlihat sosok yang mengangkat kursi itu. Namun hal itu adalah hal mengerikan yang pernah aku lihat. Saat kursi itu semakin tinggi, tiba-tiba saja gagang pintu bisa berfungsi kembali. Aku dengan kecepatan kilat segera keluar dan menutup pintu itu segera. Aku berlari sekuat tenaga. Brak! Terdengar bunyi yang amat keras dari kelasku. Sepertinya kursi itu dilemparkan menuju pintu. Aku segera berlari menuju parkiran tanpa melihat kanan kiri. Untungnya di parkiran masih ada beberapa anak pramuka yang telah selesai ekskul. Aku sedikit tenang. Anak-anak ini menatapku keheranan yang berlari dengan wajah ketakutan serta rambut berantakan. "Kenapa bang?" tanya salah satu anak pramuka itu menghampiriku. Sepertinya dia anak kelas 10. Aku dengan nafas yang masih naik turun dan segera menggelengkan kepala. Lalu memasukkan kunci motor dan segera pergi. Anak itu keheranan melihat tingkahku. Aku sempat melihat ruang kelasku yang berada di lantai 2. Ada sosok di sana melihatku memacu motor. Sosok itu tersenyum amat menyeramkan. Tanpa sedetik pun memalingkan pandangannya padaku. Aku segera pulang, aku sangat ketakutan. Sesampainya di rumah, aku segera menelepon Yeremia, teman sebangkuku. Aku minta maki dirinya, aku memarahinya yang tidak membangunkanku. Aku menyumpahi dirinya, mengatakan semua kata-kata caci maki, dan dia hanya tertawa menanggapinya. "Memangnya ada apa?" ucapnya menanggapi semua cacian dariku dengan santai. Aku berteriak menceritakan semua yang aku alami dari badannya, tanpa sedikit pun yang aku lewatkan.
Saat di ujung ceritaku dia terdiam dan mengatakan hal yang sama sekali aku tidak tahu apa maksudnya. Ternyata benar minta jam 5 sore di kelas itu, ucap Yeremia. Aku tidak mengerti apa maksudnya, tapi yang pasti aku akan mengamuk padanya jika besok aku bertemu dengannya. Tamat. Jadi kesimpulan cerpen mitos jam 5 sore, si aku ini waktu itu di kelas jam kosong, jam sejarah, jadi gurunya tidak datang karena ada kepentingan, disuruh mengerjakan soal di buku paket. Dia karena bukan termasuk siswa yang rajin, dia tidur, sementara ada sebagian temannya yang mengerjakannya. Dia tertidur, ketika bangun tiba-tiba sudah jam 5 sore, jam 5 sore lebih 1 menit. Teman-temannya tega, tidak membangunkannya dan meninggalkan dia sendiri. Nah, ketika jam 5 baru bangun itu, tiba-tiba ketika dia mau hendak pulang, tiba-tiba pintunya tertutup, dibanting keras, ditutup oleh makhluk tak kasat mata. Lalu dia langsung teriak minta tolong histeris, langsung dia menuju pintu, dibuka-buka nggak bisa. Lalu tiba-tiba dia dengar suara pintu diseret, seret. Ternyata kursi guru itu ada yang menyeret, tapi nggak kelihatan siapa yang menyeret. Dia berteriak-teriak sambil mencoba membuka pintu. Terus semakin dekat kursi itu, seret, semakin histeris, semakin teriak. Lalu kursi itu diangkat semakin tinggi dan semakin tinggi. Dia semakin histeris, tiba-tiba pintunya bisa berfungsi dan dibuka, langsung keluar, langsung pintunya ditutup. Langsung terdengar suara brak, sepertinya kursi itu dibantingkan ke pintu. Dia langsung berlari ke parkiran tanpa melihat kanan kiri, dan beruntungnya di sana masih ada siswa-siswa ekskul pramuka yang baru selesai. Lalu dia langsung ke parkiran dengan nafas yang terengas-engas, dengan rambut acak-acakan. Ditanya oleh anak pramuka itu kelas 10, "Kenapa bang?" Dia hanya menggelengkan kepala dan langsung naik motor. Dilihatnya kelas dia yang di lantai 2, ada sosok yang tersenyum kepadanya yang mengerikan, tanpa sedetik pun memalingkan pandangan daripadanya. Dia langsung pulang. Ketika dia pulang, dia menceritakan ini ke Yeremia, temannya sebangku. Dia marah kenapa tega meninggalkan dia. Dia cerita semuanya, kronologinya, dan Yeremia bilang memang benar ternyata mitos jam 5 sore itu di kelas itu. Si aku ini nggak ngerti apa maksudnya itu, tapi yang tahu, yang pasti besok ketika bertemu Yeremia dia bakal mengamuk karena meninggalkan dia sendiri. Tamat. Jadi begitu, terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini sampai selesai. Tolong di komen, dihujat silahkan, kurangnya apa, ngelihat penampakan juga di komen, tolong di share, like, and subscribe.